acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Bupati Konawe Selatan periode 2021 sampai 2025 kepada Bapak Haji Suronudin Dangga STMM. Dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Semanggiruka, beserta jajaran Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir. Yang saya hormati Bupati Konawe Selatan, Dinda saya Irham Kalengwa SMSI. Yang saya hormati Wakil Bupati Konawe Selatan, Adinda Wahyu. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan para anggota DPRD Konawe Selatan. Yang saya hormati partner saya Rasid SMSI. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan. Pak Gubernur di Konawe Selatan ini Muspida Plus, karena ada dan lanut, ada dan lanal di Corobulu, dan Yon 725, dan Sat Brimob, dan Dim, Kapolres 2, Kapolres Kota 4 kecamatan Pak, dan Kapolres Konawe Selatan 21 kecamatan, kemudian Pak Kejari, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri. Ini plus di sini Pak. Inilah bapak-bapak ini yang selalu memberikan dukungan kepada kami dalam rangka mensukseskan pembangunan ini. Selama saya menjabat kurang lebih 9 tahun, kalau saya tidak salah Kapolres sudah 5 kali ganti, Kajari juga 5 kali ganti, Dandim 4 kali, dan Lanut 4 kali, Ketua Pengadilan baru 3 kali ya. Pengadilan Agama baru 2 kali. Nah, inilah dan Kepala BPN yang telah membantu saya menerbitkan sertifikat kurang lebih 50.000 untuk rakyat. Terima kasih. Para pimpinan Sekses Vertikal Kemenak Agama Kabupaten Konawe Selatan, terima kasih. Ini selalu mendorong meningkatkan ibadah haji di Konawe Selatan. Saudara Sekda beserta jajaran OPD, para camat dan kepala desa, hadirin undangan yang sama saya muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT di bulan Ramadan ini. Kita dapat melaksanakan agenda yang penting ini, di mana pada hari ini saya akan menyerahkan secara administrasi Konawe Selatan, dan alhamdulillah dihadiri langsung oleh Pak Gubernur. Sekali lagi terima kasih, supaya bisa mengetahui awal dan akhir penugasan kami dan awal daripada penugasan daripada Bupati terpilih yang baru. Konawe Selatan ini terdiri dari 336 desa dan 15 kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 321.000. Jadi nomor 2 dari Kota Kendari Pak. Kemudian jumlah pegawai
kurang lebih 5.327 jumlah personil kita di Kabupaten Konawe Selatan ini. Perlu barangkali saya bicara sebagai tokoh masyarakat, Pak. Mungkin menitip kepada Pak Gubernur bahwa daerah Konawe Selatan ini wilayah yang terbesar di Sulawesi Tenggara. Mungkin perlu perhatian. Penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan aset provinsi paling banyak di sini, Pak. Jalan-jalan provinsi hampir semua ini. Kalau jalan kabupaten, insya Allah kami sudah bereskan sekitar 70%. Jadi kalau jalan provinsi tuntas di Konawe Selatan ini, Pak, akan lebih lancar lagi di tempat di Konawe Selatan. Kemudian yang perlu kami juga laporkan bahwa mengenai keuangan, ya, alhamdulillah hari ini ada serah terima. Saya dulu 2016 PJ-nya lari, Pak, tidak mau serah terima. Ternyata defisit 70 miliar. Hari ini alhamdulillah keadaan kas per 20 ini 88 miliar 982 juta. Ini real, Pak. Deposito ada 60 miliar. Jadi kalau program 100 hari Bupati baru ini salah, tinggal berjalan saja. Tidak ada hambatan, Pak Gubernur. Kemudian daripada itu beberapa hal yang saya ingin titip, barangkali kiranya dapat dipertahankan. Yang pertama, laporan keuangan kita sudah berapa tahun ini WTP terus. Kemudian SPBE kita elektronik, kami sini Pak Gubernur kalau untuk mendengarkan sambutan atau rapat dari kantor Gubernur tidak ada masalah, Pak. SPBE sudah berjalan, absen pun sudah elektronik semua. Kemudian NPP yang baru kemarin diresmikan oleh Bapak PJ, ini ya ada penghargaan dari Menteri termasuk terbaik di Sulawesi Tenggara, Pak. NPP kita. Kemudian Perumda. Nah ini maaf Pak Gubernur, dari 17 kabupaten hanya kami di sini yang predikat triple A, 3 AAA penilaian dari OJK. Artinya benar-benar sehat, Pak. Kalah, Pak, Perumda provinsi, Pak. Nah ini barangkali ini perlu dipertahankan ke depan agar dapat berjalan dengan baik semuanya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak selama ini, baik dari DPRD, dari Forkopimda, dari OPD, para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, yang dimana saya memimpin kurang lebih 9 tahun. Sebenarnya masa jabatan saya Pak ini nanti 2026, tapi karena pemilu kada ya kita ikuti aturan. Alhamdulillah selama 9 tahun Konawe Selatan berjalan dengan baik, aman, dan kemajuan-kemajuan yang kita capai, alhamdulillah, tentunya itu berkat dukungan dari semua pihak, dari Dandim, dari Kapolres, dari Kajari, dari Pengadilan Negeri, dan beberapa stakeholder lainnya. Semuanya kita bahu-membahu, karena Konawe Selatan ini merupakan daerah yang majemuk. Ya, saya biasa katakan Indonesia mini, Pak. Semua suku ada di sini. Jadi modalnya adalah mempersatukan kita semua. Dan saya patut bersyukur. Alhamdulillah selama 9 tahun berkat dukungan dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, teman-teman dari kepolisian, dari Babin Kamtibmas, Babinsa, sehingga desa-desa kita aman, berjalan dengan aman dan tertib. Baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan ada pesta-pesta politik. Alhamdulillah Konawe Selatan selalu berjalan dengan aman. Tentunya sekali lagi
Saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan semua pihak, sehingga saya dapat melaksanakan tugas ini sampai dengan hari ini untuk menaikkan surat terima, dan alhamdulillah ya sudah bisa saya bebas selamat Pak, bisa menelpon siapapun. Kalau selama ini tidak bisa Pak, mau keluar pun tidak bisa, harus izin terus. Nah, ini kesyukuran saya, alhamdulillah bebas. Tentunya saya pesankan teman-teman agar kita bantulah kedua pemimpin kita ini yang sudah diamanahkan oleh rakyat. Jangan bekerja setengah-setengah. Kemajuan Sulawesi Selatan ini tergantung dari kita semua. Jadi kemudian kekompakan selalu dijaga. Karena hasil yang dicapai itu adalah dari buah kerja kita semua. Kekompakan penting. Kalau satu dinas saja yang maju, yang lain tidak, nah itu juga masalah nanti. Karena semua kinerja kita ini sudah dinilai oleh berbagai macam institusi. KPK menilai, Ombudsman menilai, Depdagri menilai, apa semua. Ini tentunya ini semua bupati ini hanya mengarahkan saja hasil kerja daripada OPD semua ini yang kita harapkan. Jadi sekali lagi saya harapkan mari kita bahu-membahu memajukan Sulawesi Selatan ini secara baik, secara berkesinambungan. Satu lagi yang saya minta dukungan Pak Gubernur, kami ada membuka jalan baru ke Laonti. Laonti itu cuma setengah jam ke Konawe Kepulauan. Nah, itu kalau dibuka pelabuhan seperti Amolengo, itu akan hidup sama sekali. Jadi terima kasih juga kepada Taman Nasional yang memberikan surat izin melewati Taman Nasional sana Pak. Alhamdulillah kita bisa buka jalan dan daerah Laonti tidak terisolir lagi sekarang ini. Tentunya semua ini adalah berkat dukungan dari semua pihak sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas ini. Namun daripada itu saya mohon maaf, masih banyaklah kekurangan. Nah itulah sebagai manusia biasa pastilah banyak kurangnya. Nah, untuk ini pada kesempatan ini saya juga mohon diri bahwa ya kita tidak mempunyai lagi tanggung jawab sebagai pimpinan daerah. Nah, marilah tetap kita bahu-membahu untuk membangun daerah kita yang kita cintai ini agar menjadi lebih maju, lebih sejahtera. Juga perlu kami laporkan Pak Gubernur bahwa di bidang kesehatan kita di sini 25 puskesmas sudah BLUD, sudah BLUD. Jadi kalau ada program-program provinsi sudah mudah sama sekali untuk dalam rangka meneruskan program nasional. Karena kepala puskesmas ini sudah bertanggung jawab penuh. Kalau dulu kekurangan obat masih menunggu dari kabupaten, sekarang mereka bisa mengadakan sendiri. Jadi 25 puskesmas, ada 26, satu belum karena kita baru dirikan. Nah, itu sudah mudah. Kemudian rumah sakit umum juga alhamdulillah sudah purna. Jadi tentunya kita harapkan ke depan mesti Kabupaten Sulawesi Selatan yang besar ini perlu ada dukungan-dukungan dari pemerintah provinsi. Inilah, jadi saya sangat bersyukur Pak Gubernur hadir pada hari ini. Jadi bisa melihat langsung kondisi daerah Sulawesi Selatan yang kita cintai ini. Walaupun saya tahu Bapak biasa sudah jalan-jalan ke desa-desa. Terakhir, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya beserta keluarga apabila dalam menjalankan amanah ini selama kurang lebih 9 tahun, 5 tahun bersama dengan Pak Arsalin, 4 tahun bersama dengan Pak Rasid. Ada hal-hal tutur kata, tingkah laku ataupun
yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya disiapkan pantun katanya. Jadi kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada ucapan yang salah, jangan disimpan dalam hati. Terakhir, kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penandatanganan memori serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan periode 2021 sampai 2025 kepada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan periode 2025 sampai 2030. Kami mengundang Bupati Konawe Selatan dan Wakil Bupati Konawe Selatan periode 2021 sampai 2025 untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dan kami mengundang Bupati Konawe Selatan dan Wakil Bupati Konawe Selatan periode 2025 sampai 2030 untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Kami mengundang dengan hormat Gubernur Sulawesi. Penandatanganan serah terima jabatan diawali Bupati Konawe Selatan periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya, Bupati Konawe Selatan periode 2025 sampai 2030. Selanjutnya berkenan Gubernur Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, penyerahan memori jabatan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan periode 2021 sampai 2025 kepada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan periode 2025 sampai 2030. Disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Kami persilakan teman-teman tim dokumentasi untuk memposisikan diri.
Dilanjutkan penyerahan cenderamata dari pimpinan OPD kepada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan periode 2021 sampai 2025 yang akan diserahkan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Konawe Selatan. Dilanjutkan dengan foto bersama, kami mengundang Ketua DPRD Konawe Selatan untuk ikut bergabung yang akan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Kembali kami persilakan teman-teman tim dokumentasi untuk memposisikan diri dan pengambilan gambar. Kami akan pandu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, pengambilan gambar 3, 2, 1. Baik, cukup. Pengambilan gambar selesai. Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, kami silakan kembali ke tempat. Kepada Bupati dan Wakil Bupati, kami silakan kembali ke tempat. Kepada Ketua DPRD, kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Bupati Konawe Selatan kepada Bapak Irham Kalenggo, SOS MSI. Dengan hormat kami silakan. Mohon izin Pak Gub, sebelum mulai izinkan saya menyambut Bapak Gubernur dengan dua buah pantun. Dijawab cakep ya. Jalan-jalan ke Konawe Selatan. Gubernur datang membawa senyuman. Warga senang, penuh harapan. Pembangunan maju jadi andalan. Satu lagi, jalan-jalan ke Konawe Selatan, masih sama judulnya. Irham Wahyu penuh senyuman, semangat kerja tanpa beban, buat daerah makin menawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka SEMN, beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi yang sempat hadir. Yang kami hormati Bupati, Wakil Bupati Konawe Selatan, masa jabatan 2021-2025. Yang terhormat senior kakanda saya, Bapak Haji Surunuddin Dangga STMN, bersama adinda saya, Rasid SOS MSI. Yang saya hormati Wakil Bupati Konawe Selatan, Bapak Haji Wahyu Ade Pratama Imran, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, beserta para wakil ketua dan seluruh anggota dewan yang sempat hadir. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan,
Terima kasih telah membersamai kita yang terhormat Bapak Kapolres Konawe Selatan, Bapak Kajari Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Dandim 1417 Kota Kendari, Konsel Konawe dan Konawe Kepulauan atau yang mewakili. Hadir pula yang kami hormati dan Pos Lanal Torobulu, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Dan Lanut Hal Oleo atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dan Yon 725 Woroagi, terima kasih. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Konawe Selatan. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Andolo atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Konawe Selatan. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Konawe Selatan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Konawe Selatan. Yang saya hormati perwakilan Bank Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat eselon 2 dan 3 lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya hormati teman-teman camat. Yang saya banggakan teman-teman kepala desa, lurah se-Kabupaten Konawe Selatan yang sempat hadir. Dan yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Ibu para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah saya mengajak kepada kita semua untuk tiada hentinya memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sempat dipertemukan di aula ini dalam rangka serah terima jabatan Bupati Konawe Selatan periode 2021-2025 dengan kami Bupati Konawe Selatan 2025-2030. Bapak Ibu semua, Bapak Gubernur yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan sambutan saya, izinkan saya sedikit bercerita. Ini merupakan suatu kebanggaan dan rasa terima kasih saya. Perlu Bapak Ibu ketahui, kemarin kami 17 kabupaten kota menghadap Pak Gubernur, minta waktu untuk menghadiri serah terima jabatan. Alhamdulillah Bapak Gubernur langsung menyampaikan saya mau hadir di Konawe Selatan. Semalam jam 7 malam Pak Sekda sempat WA saya, Pak Bupati mohon maaf, Pak Gubernur sepertinya tidak bisa hadir di Konawe Selatan karena beliau harus menghadiri ekspos program 100 hari. Saya jawab, tidak apa-apa Pak Sekda, saya paham kesibukan Pak Gubernur dan kami tunggu Pak Sistik 3 untuk hadir. Ternyata tadi subuh setelah makan sahur beliau WA lagi saya, Pak Bupati mohon izin Pak Gubernur tetap hadir. Ini luar biasa Bapak Ibu semua. Kenapa? Di tengah-tengah kesibukan beliau yang baru datang menjabat dengan berbagai macam urusan yang beliau harus tuntaskan, permintaan yang harus beliau tunaikan, ternyata beliau memilih di Konawe Selatan untuk datang membersamai kita. Izin Pak Gub, satu lagi, pasca dilantik Pak Gub, saya juga baru pertama kali menginjakkan kaki di kantor ini. Oleh karena itu, suatu kebanggaan, kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan kunjungan Pak Gubernur pertama kali di Konsel, sekaligus mengantarkan saya untuk pertama kali memasuki kantor ini. Salam hormat kami Pak Gubernur dengan seluruh masyarakat Konawe Selatan atas kerendahan hati Pak Gubernur untuk datang bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, minta maaf ini, kayaknya kalau baca
konsep ini Pak Gub saya tidak terbiasa, jadi saya sambutan biasa saja ya. Berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tentu yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara atas perhatiannya. Tadi Alhamdulillah Bupati Senior telah menitipkan beberapa poin-poin, itu juga yang akan kami titipkan Pak Gubernur. Bahwa di Konawe Selatan ini ada kurang lebih 214 kilo jalan provinsi yang butuh penanganan darurat, karena jalan-jalan ini adalah jalan strategi Pak Gubernur, apalagi di Konawe Selatan ini dikenal sebagai lumbung ketahanan pangan Sulawesi Tenggara. Orang bilang yang mensuplai bahan pangan di Kota Kendari adalah dari Konawe Selatan. Saya boleh katakan 80% dari Konawe Selatan. Sehingga kalau ini terhambat, bisa jadi warga Kota Kendari tidak bisa makan sayur Pak Gub. Mohon izin. Selanjutnya, pada kesempatan baik ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati Senior. Yang pertama tentu atas pengabdiannya selama kurang lebih 8 tahun 10 bulan. Jadi masa jabatan Bapak Haji Surunudin di periode kedua kurang lebih, kalau saya tidak salah, 3 tahun 10 bulan. Yang seharusnya berakhir bulan April tahun 2026. Tentu Bapak telah banyak memberikan, menorehkan segala cerita baik untuk masyarakat Konawe Selatan, dan itu bisa kita saksikan di mana-mana, termasuk gedung yang kita tempati hari ini adalah buah karya beliau. Saya bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena Alhamdulillah sejak 2003 saya sudah bersama beliau menjadi anggota dewan, beliau sebagai ketua DPR Konawe Selatan, dan pertama kami datang berkantornya Pak Gub izin itu di kantor camat yang di Gunung, yang mana hanya dikelilingi oleh alang-alang, lalu kemudian satupun tidak ada AC, bahkan kipas angin hampir tidak ada. Ya. Alhamdulillah kami datangnya waktu itu ngontrak di tempat sini. Nah itulah ketika cerita tentang beliau, kurang lebih 20 tahun saya membersamai beliau di Konawe Selatan, baik sebagai ketua DPR beliau maupun sebagai Bupati Konawe Selatan 2 periode. Sehingga segala apa yang beliau lakukan saya paham. Kira-kira itu. Sekali lagi terima kasih senior saya Pak Haji Surunudin. Juga terima kasih bahwa pelaksanaan pilkada kemarin juga tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran luar biasa, sehingga Alhamdulillah KPU, Bawaslu, Polres, Kodim semua bisa berjalan mengawal proses pembangunan dengan baik, mengawal daripada proses pilkada dengan baik. Ucapan terima kasih kami juga tak lupa menyampaikan kepada jajaran Kapolres Konawe Selatan, Kapolres Kota Kendari, Kodim 14, 17, dan seluruh jajarannya, termasuk unit 725 yang memberikan satu lagi Brimob. Salam hormat kami buat Pak Kapolda yang telah mensupport mengawal proses pilkada ini dengan baik. Alhamdulillah, sejak pilkada pertama 2005 sampai sekarang, saya boleh katakan Konawe Selatan salah satu daerah yang paling aman dalam proses pelaksanaan pilkada. Ini tidak lepas dari kerjasama semua stakeholder, baik pihak penyelenggara, pengawas, pengamanan, maupun kita semua, masyarakat Konawe Selatan. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak yang telah mengawal proses demokrasi ini dengan baik dan berjalan lancar. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua dan anggota KPU Konawe Selatan, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang telah menyelenggarakan pesta demokrasi dengan baik. Alhamdulillah, dari seluruh kabupaten kota, satu-satunya daerah Konawe Selatan dengan jumlah TPS terbanyak, satupun tidak ada masalah. Ini adalah bukti bahwa Bapak-bapak telah bekerja dengan baik dan profesional. Harapan kami ke depan, ketika ada pesta-pesta demokrasi ini patut kita pertahankan dan kita teruskan yang terbaik. Itu. Kemudian Bapak Ibu semua, bahwa kehadiran kita di sini tadi oleh Bapak Bupati Senior telah menitipkan beberapa poin-poin kepada saya, kepada Bapak Gubernur. Sebagai pelanjut, Pak Haji, insya Allah saya bersama Pak Wakil Bupati Pak Wahyu berkomitmen kuat untuk melanjutkan apa yang telah Bapak torehkan yang terbaik. Bahwa masih ada yang kurang,
itulah yang namanya progres pembangunan. Saya sering mengatakan kita membangun itu sama dengan kita jadwal makan. Hari ini kita makan sudah kenyang, besok pasti lapar. Begitu pula progres pembangunan. Hari ini sudah cukup baik yang diberikan oleh Pak Haji Sududin, tapi untuk besok pasti masih ada yang kurang. Oleh karena itu, lagi-lagi terima kasih kepada Bapak Bupati Senior, Bapak Wakil Bupati Senior. Kami akan melanjutkan seluruh apa yang terbaik yang Bapak telah lakukan dan apa yang belum diselesaikan. Tentu tanpa mengesampingkan daripada program atau visi misi kami yang telah kami janjikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara. Begitu pula kami kemarin bersama Bapak Gubernur mengikuti pembekalan atau retreat di Magelang. Maka untuk kepada seluruh teman-teman OPD, camat, kepala desa, penegasan sana yang utama adalah bagaimana kita mensukseskan program Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui yang namanya Nawacita. Kemudian, mohon maaf, Astacita. Kemudian kita juga harus mendukung mensukseskan program Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Ya. Dan kemudian kita juga mengawal dan mensukseskan program Tigawahi melalui yang namanya kalau yang lalu bersama juga yang hebat, sekarang program kami mewujudkan Konawe Selatan yang setara, yaitu sehat, cerdas, dan sejahtera. Kesyukuran kita, alhamdulillah Bapak Gubernur perlu kami laporkan dalam visi misi kami, termasuk program unggulan kami coba sandingkan dengan Astacita Presiden kurang lebih 80% sama. Sehingga ketika kita sudah mewujudkan program kita, bagaimana program Bapak Presiden sekaligus Bapak Gubernur insya Allah akan berjalan lebih baik. Sehingga kita katakan mudah-mudahan 5 bulan ke depan kita mencapai yang namanya sukses. Sukses Bapak Presiden, sukses Bapak Gubernur, dan sukses juga bagi periode. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu semua, tidak panjang lebar yang dapat kami sampaikan. Hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, perkenankan saya atas nama Bupati Konawe Selatan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh warga muslim di Konawe Selatan. Mudah-mudahan dalam momentum bulan suci Ramadan ini kita bisa semakin meneguhkan hati kita, jiwa kita untuk bersama-sama membangun daerah dengan cinta bersama. Yang kedua, segala bentuk dinamika atas perhelatan demokrasi sudah selesai. Mari kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru. Kita tetap masa depan kita yang dicerah. Kalau bawa mobil, melihat kata spion boleh, tapi jangan terlalu lama kita kata spion. Bisa kita celaka. Artinya apa? Melihat ke belakang jangan terlalu sering. Kan sama juga. Jangan sampai kita melihat ke belakang, kita ceritanya tidak bagus. Sekarang saya ajak kepada kita semua, ayo kita fokus ke depan yang terbaik. Bersama Bapak Gubernur, Bapak Pimpinan kita juga Tenggara, tim Bapak Gubernur, mohon sekali lagi di konsen ini potensi persawahan kita di dalam pertanian itu sawah, kemudian tegal dan perkebunan kita sangat ini adalah potensi yang sangat besar dalam rangka untuk kemudian irigasi kita dengan luas lahan kurang lebih 20 hektar. Ini perlu kita mohon bantuan Bapak Gubernur sedikit kali berikan gambaran produksi kami pada selatan kurang lebih 1,7 ton setiap tahun. Ini kalau kita betul kemarin sudah ada Bapak Gubernur ini akan terus support orang kita terus meningkatkan karena targetnya Bapak Presiden Prabowo tahun depan kita melakukan sesuatu ke depan. Tidak boleh lagi ada persoalan. Jadi kita akan berikan gambaran kepada Bapak Gubernur, insya Allah kita mencapai itu dan Bapak Gubernur. Kemudian produksi jagung di Konawe Selatan sementara itu kita kurang lebih 10.300 ton setiap tahun, kayu 17.206 ton, kemudian kacang-kacang kurang lebih 1.000 ton. Ini adalah gambaran bahwa Konawe Selatan memiliki potensi yang luar biasa untuk membangun. Demikian Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan kesampaian saya. Akhir kata, saya ingin
Ketua Payawan kawan lama di Lumajang, pernah berbagi suka dan kenangan. Meski kini jarak terbentang, silaturahmi tetap terjalin panjang. Satu lagi, jabatan itu hanya sesaat. Bekerja jujur, niatnya kuat. Gunakan bijak, jangan terpikat, agar dikenang dengan terhormat. Demikian sambutan kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik ya, sebelum saya membacakan amanat saya ingin cerita dulu ini, ya, supaya nanti bisa terjawab apa nanti yang disampaikan oleh Pak Bupati Senior, Pak Suronuddin, dan juga terjawab apa keinginan dari Pak Irham Kalenggo. Ya. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, makasih. Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada yang kebetulan, ya, tidak ada yang kebetulan. Semuanya desain Allah Subhanahu Wa Taala. Awalnya saya pernah bertemu dengan Pak Suronuddin. Saya waktu itu masih menjabat jadi Komandan Korem. Nah, tapi ini saya tidak cerita terus langsung melihat ini, tidak. Saya ceritakan dulu bahwa saya sudah punya hubungan chemistry yang baik dengan Pak Suronuddin, baik pada saat saya Komandan Korem, begitu juga pada saat saya Kepala BIN. Saya sudah punya hubungan baik dengan beliau. Dan pada saat itu kita hitung-hitungan ini, ya ini, saya kemana-mana juga, tapi sama Pak Hugua juga saya ceritakan. Waktu itu kita hitung-hitungan, pada saat saya mau maju menjadi gubernur, salah satu pilihan saya waktu itu adalah jatuhnya ke Pak Suronuddin. Tapi mau dikata apa, politik ini harus ada sesuatu yang harus bargaining, yang tidak bisa kita, akhirnya dengan plus minusnya, akhirnya saya bertemu dengan Pak Hugua hanya waktu 2 hari saya bertemu, terus akhirnya itulah jodoh, ya. Harapan saya dengan Pak Suronuddin jodohnya ada sama Pak Hugua. Nah, itulah kira-kira. Jadi saya bertemu dengan Pak Suronuddin itu sudah 2 kali ya Pak Suronuddin waktu itu ya. Di Jakarta 2 kali, 1 kali di sini, ya itu ceritanya seperti itu. Tetapi bukan hanya itu aja, karena chemistry kita memang sudah sejak dulu sudah ada. Ya. Jadi kalau bicara tentang Pak Suronuddin itu, saya merasa bahwa banyak kenangan-kenangan manis dengan beliau, dan saya yakin apa yang dilakukan oleh beliau selama kurang lebih 9 tahun. Saya tadi juga jalan di sini, saya sudah mengatakan bahwa luar biasa ini kantor ini mewah, alhamdulillah. Nah, yang kedua, bicara Pak Irham Kalenggo. Sama juga. Saya bertemu dengan Pak Irham Kalenggo bukan sekarang saja. Pada saat saya jadi Komandan Korem, saya sudah bertemu sama beliau. Karena saya sudah bertemu dengan beliau, komunikasi saya itu sama beliau itu lancar. Ya, jadi alhasil saya memang dalam hati saya, mohon maafin Pak Suronuddin, bukan berarti saya melihat. Saya dalam hati saya, satu saat ini Pak Irham Kalenggo ini nanti yang akan jadi bupati. Pada kenyataannya betul. Makanya saya katakan tadi sama Pak Ketua DPR bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Dan pada saatnya nanti
akan terjadi. Nah, hari ini sudah terlihat. Baik, yang kedua berkaitan dengan tadi keinginannya Pak Surudin tentang fasilitas jalan. Hari ini memang saya sengaja datang di sini. Tadinya memang saya sudah timbang-timbang dengan kesibukan yang ada, tidak akan datang di sini. Tapi setelah saya salat subuh, saya kembali kepada niat saya. Saya bilang waktu itu saya ingin membuat klaster. Nah, klaster itu ke depan Sulawesi Tenggara ini akan kita buat klaster. Mana klaster hilirisasi, mana klaster pertanian, ya, mana klaster pariwisata. Konawe Selatan ini adalah klaster pertanian. Maka ya saya sampaikan tadi pagi, saya tetap datang di Konawe Selatan. Tunda saja dulu itu, saya datang dan saya akan langsung menuju ke jalan karena saya langsung didampingi oleh siapa, dinas mana, dinas Bina Marga ya, langsung mendampingi saya. Setelah selesai ini langsung lihat jalan itu dan langsung kita bangun. Jadi tidak perlu hari ini juga saya lihat pada saatnya itu saya langsung minta supaya langsung dibangun hari itu juga. Ya, jadi nggak usah pakai lama-lama. Ya, kalau pakai lama-lama masuk setan. Begitu masuk setan berubah lagi pikiran itu. Ya, jadi saya setelah selesai ini Pak, saya langsung ke jalan itu, saya langsung lihat di mana yang kau bangun, berapa jumlahnya yang kau bangun, dan saya akan lihat di mana kira-kira daerah-daerah yang punya sentra-sentra ekonomi yang harus kita percepat ekonomi. Yang ketiga ini Pak Irham, saya tadi begitu masuk, saya nggak tahu nih, ini mungkin desain atau memang sengaja ya, itu para kepala desa itu duduknya di pinggir-pinggir semua. Iya, saya nggak tahu maksudnya apa di pinggir-pinggir, ternyata dia mau salaman itu. Begitu salaman itu ada yang lama sekali salaman, saya nggak tahu maksudnya apa nih. Ya. Jadi saya bilang tadi sama Pak Irham, saya nggak tahu tadi, lama sekali dia salaman itu, terus saking lamanya tuh ada yang mau disampaikan tapi tidak tersampaikan. Ya mudah-mudahan nanti pada saatnya nanti tersampaikan. Baik, karena sudah disiapkan ini saya coba untuk membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak Bupati Konawe Selatan, Bapak Irham Kalenggo, SOS dan MSI, dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Bapak Wahyu Ade Pratama Imran SH. Yang saya hormati Bupati Senior periode 2021-2024, Bapak Haji Surudin Dangga STMM, dan Wakil Bupati Konawe Selatan periode 2021-2024, Bapak Rashid SOS MSI. Yang saya hormati Ketua DPR, para Wakil Ketua yang sempat hadir, para anggota DPR yang sempat hadir. Yang saya hormati anggota Forkopimda daerah. Di sini saya lihat hadir Pak Kapolres,
Pak Kajari, Pak Bung. Ya, ini Pak Bung ini salamannya juga lama-lama tadi. Karena dulu waktu saya jadi danrem, dia staf saya. Di sini juga hadir pos Lanal, perwakilan dan Lano. Terus hadir juga instansi vertikal ya. Perwakilan BIN. Waduh, saya lupa nih karena saya dulu jadi kepala BIN, tapi dia belum pernah ketemu saya. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang sempat hadir, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan yang saya hormati, pimpinan organisasi non pemerintah lingkungan Kabupaten Konawe Selatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang sempat hadir yang saya hormati, rekan-rekan insan pers, media cetak, media elektronik, dan yang saya cintai dan saya banggakan, masyarakat Konawe Selatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kekuatan dan kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mengawali sambutan ini, saya selaku pimpinan daerah Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025 kepada saudara-saudara umat muslim. Semoga seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melalui kesempatan ini, izinkan saya bersama Insinyur Hugua menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, termasuk seluruh masyarakat Konawe Selatan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami berdua untuk memimpin selama 5 tahun ke depan. Saya yakin komitmennya Pak Irham Kalenggo sama. Kami akan membawa Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih maju dan lebih sejahtera. Insya Allah. Tak lupa kami mohon doa dan dukungan. Semoga kami bisa memberikan kontribusi yang baik, karena kita tidak bisa melakukan sendiri, tidak ada yang mampu melakukan sendiri tanpa dengan kolaborasi, tanpa dengan dukungan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mohon kepada kita semua, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irham, jangan lama-lama lihat spion, karena lihat spion itu lihat ke belakang. Oleh karena itu saya katakan juga, jangan lama-lama berpikir, jangan lama-lama, mohon maaf ini, biasanya kalau pilihannya tidak sesuai itu kan pedoko, jangan terlalu lama pedoko, karena tantangan kita akan jauh lebih besar ke depan, dan itu harus kita selesaikan ya. Dan untuk menyelesaikan itu tidak bisa kita selesaikan sendiri, kita perlu dukungan, kita perlu kerjasama. Oleh karena itu ya, jangan terlalu lama melihat spion, lihat ke depan, masih banyak masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, acara serah terima jabatan ini bukan hanya sekedar simbolis, tetapi juga merupakan momentum penting yang mengukuhkan perubahan dan keberlanjutan dari kepemimpinan daerah yang akan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara kepada khususnya Pak Surunudin dan Pak Rasid. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh beliau sudah kita rasakan bersama. Ya, kita sudah rasakan bersama bahwa banyak kemajuan-kemajuan. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan Pak Irham hal-hal yang baik. Ya, jangan kita ini selalu orang Indonesia itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Benar, benar itu ya. Oke, jadi ya jangan seperti itu. Oleh karena itu, apa yang baik kita lanjutkan, dan apa yang menurut kita kurang, ya kita optimalkan sehingga ke depan jauh lebih baik. Jadi jangan selalu mengatakan, wah ini peninggalannya ini peninggalannya ini, tidak. Kita ini aset, karena aset, ya kita harus bisa melanjutkan, ya bisa mengoptimalkan agar aset itu mempunyai nilai. Yang selanjutnya, saya juga yakin dengan pengalaman dari Pak Irham Khalilwa dan Pak Ade, saya yakin Konawe Selatan ini akan jauh lebih baik. Mengapa? Karena saya kenal berdua ini. Saya kenal keluarganya dan saya juga tahu latar belakangnya. Oleh karena itu saya yakin ke depan Konawe Selatan akan jauh lebih baik. Dan insya Allah saya akan lakukan, saya bersama-sama Pak Hugua akan melakukan yang terbaik dan saya akan bantu, ya. Jadi ke depan, ya, Konawe Selatan, Konawe itu adalah menjadi barrier, ya. Mereka yang bekerja di sini harus tinggal di sini. Oleh karena itu, supaya mereka tinggal di sini, maka sentral-sentral ekonomi akan kita bangun di sini. Karena sentral-sentral ekonomi ada di sini, maka mau tidak mau, ya biasanya kalau gulanya ada di sini, semutnya akan datang kan. Ini gulanya semua ada di kota Kendari, sehingga orang semua lari ke sana. Ke depan tidak boleh begitu. Kita akan bangun. Jadi jangan khawatir Pak Irham, saya akan lakukan yang terbaik dan saya akan upayakan, karena memang keinginan saya itu agar terjadi pemerataan, ya. Tidak ada lagi istilahnya semua terfokus kepada situ, tapi adanya pemerataan. Dan saya yakin Konawe Selatan itu siap untuk melakukan itu. Ya, yang terakhir ini karena ada pantun, saya harus bayar juga ini. Saya tadi pikir-pikir jangan sampai tidak dibuat pantunnya ini. Mudah-mudahan ada pantunnya. Ya, karena ada pantunnya, saya harus balas pantunnya ini, Pak. Alhamdulillah ada. Kalau tidak ada, terpaksa saya karang-karang sendiri nih. Baik. Pelihara burung, ayam dan itik. Jangan lupa diberi pakan. Pak Ilham, saya ulangi, Pak Ilham dan Pak Wahyu telah dilantik. Janji kampanye harus diwujudkan. Tambah lagi satu. Jalan-jalan ke pasar murah. Tidak lupa membeli baju. Bersinergi membangun daerah untuk Konawe yang lebih maju. Saya rasa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mari kita sambut ya pejabat-pejabat baru ini, karena saya yakin saya bersama-sama selama 8 hari di Magelang yang bisa naik ke Tidar, mohon maaf ini
Pak Kapolres pernah juga di sana? Pernah ya? Udah pernah jalan-jalan ke Tidar? Pernah ya? Pak Bupati yang naik ke Tidar itu hanya cuma saya berdua dengan Pak Bupati. Berarti fisiknya siap, orangnya juga oke, ya toh? Terus apa? Kenapa? Oh, oke semua. Fisiknya oke, ya. Visinya juga oke, orangnya juga oke. Apalagi yang disangsikan. Jadi saya rasa insya Allah pasti ini senang semua nanti, dan saya juga nanti kalau datang di sini saya akan membuat kita semua senang. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, telah tadi arahan Gubernur Sulawesi Tenggara. Boleh kita beri aplaus yang paling meriah sekali lagi untuk Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Baik, acara selanjutnya adalah foto bersama dengan seluruh hadirin tamu undangan. Untuk itu, mohon izin kepada Bapak Ibu hadirin undangan, kami persilakan untuk berdiri di tempat duduk masing-masing. Kita akan foto bersama secara serentak. Masih bisa berdiri Bapak Ibu? Asap urat aman? Ya, baik. Kami persilakan, mohon izin Bapak Ibu Kepala Desa, Lurah, Kepala OPD, Camat untuk berdiri dan bersiap di tempat duduk masing-masing. Dan kami mengundang seluruh Forkopimda yang sudah hadir, mohon izin untuk menempati tempat yang telah disediakan, dan juga kami mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, mohon izin Bapak Ibu. Sekali lagi, 3, 2, 1. Salam komando, mohon izin Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, cukup. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya foto bersama maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara